Salam damai, salam sejahtera bagi kita semuanya. Tema kita pada sesi ini adalah tentang asal-usul daripada manusia. Di dalam ajaran perjalanan leluhur, apabila membahas tentang asal-usul manusia, maka di dalam ajarannya itu karena berpedoman kepada suatu keyakinan, di mana keyakinan yang baik dan benar adalah suatu keyakinan yang dilandasi oleh satu, adanya pengakuan. Yang kedua, adanya suatu pengertian dan penjelasannya dapat diterima dengan akal sehat. Dan yang ketiga, di dalam pengertian dan penjelasannya itu pada saatnya bisa dilaksanakan ataupun bisa dibuktikan. Tiga hal inilah yang menjadi rambu-rambu di dalam ajaran perjalanan leluhur membawa manusia agar dapat berkeyakinan yang baik dan benar. Oleh karena itu, di dalam pembahasan mengenai asal-usul manusia, maka di dalam ajaran perjalanan leluhur membahasnya tentang apa yang sudah nyata dan bisa dimengerti dan dijelaskan secara logika dan akal sehat. Saudaraku, apabila kita akan membahas tentang asal-usul manusia, maka di dalam ajaran perjalanan leluhur akan memulainya dari bapak dan ibu kita, di mana bapak dan ibu atau ayah dan bunda adalah atau lelaki dan perempuan ataupun sperma dan sel telur, di mana sebelum terjadinya manusia adalah adanya pertemuan sel sperma dan sel telur. Di dalam pertemuan dua unsur hidup ini, yaitu unsur sperma dan unsur sel telur, bisanya bertemu itu harus juga dilandasi dengan kehendak Tuhan. Meskipun semuanya sehat, tapi tanpa kehendak Tuhan tidak bisa bertemulah dari kedua unsur-unsur hidup tersebut. Menurut ajaran perjalanan leluhur, di dalam pertemunya dan kehendak Tuhan itu, maka Tuhan menurunkan atau Sang Maha Hidup menurunkan rohnya atau hidupnya kepada pertemuan sel sperma dan sel telur itu menjadi suatu janin atau jabang bayi, di mana di dalam menurunkan roh atau sang hidup tersebut, Tuhan yang Maha Suci dengan kekuasaan yang Maha Kuasa menurunkan sifat-sifat suci kepada sang janin atau jabang bayi tersebut, dan nantinya sifat-sifat suci inilah sebagai sarana ataupun sebagai alat agar sang hidup atau roh tersebut yang ada di dalam jabang bayi ini sebagai sarana atau alat agar bisa kembali pada sumbernya, yaitu Tuhan yang Maha Suci. Setelah bayi itu lahir, di mana bayi atau manusia tersebut telah hidup karena ada hidupnya dan dengan disumberi atau diberi makan berupa makanan dan air atau unsur-unsur alam untuk menghidupi jasmaninya, maka disinilah manusia itu dapat hidup. Hidupnya manusia ini berbeda dengan hidup yang ada di makhluk-makhluk lainnya seperti binatang, tumbuh-tumbuhan, makhluk-makhluk halus, atau roh-roh atau arwah-arwah ataupun makhluk-makhluk gaib yang lainnya, di mana roh atau sang hidup yang bersemayam di manusia itu berbeda dengan makhluk-makhluk lain karena memiliki sifat-sifat suci yang berasal dari Tuhan yang Maha Suci.
di mana sifat-sifat suci ini secara umum disebut juga dengan hati nurani. Dan di dalam ajaran perjalanan leluhur lebih menjelaskan atau lebih menekankan atau menjabarkan tentang apa yang dimaksud hati nurani atau kesucian yang ada di dalam diri manusia, di mana kesucian atau hati nurani itu adalah memiliki watak-watak rasa perikemanusiaan, kebenaran, dan keadilan. Dengan bekal daripada sifat-sifat suci inilah, dengan adanya hati nurani inilah, sebagai alat dan sarana kita di dalam kita melaksanakan proses kehidupan di dunia ini, kita menyelesaikan tugas-tugas kehidupan di dunia ini, sehingga di dalam kita melaksanakan ataupun melalui perjalanan di dalam kehidupan di dunia ini, kalau tidak bertentangan dengan kesuciannya, tidak bertentangan dengan hati nuraninya, maka niscaya kita akan selamat lahir dan batin di dunia maupun nanti pada saat jasmani mati, sudah waktunya roh akan meninggalkan jasmani, maka roh kita yang selama hidup di dunia ini, jasmani kita menuruti rasa sucinya, sehingga roh suci kita ini bisa kembali sempurna kepada sumbernya, kembali pada asalnya, Tuhan yang Maha Suci. Demikianlah sekilas tentang asal-usul manusia di dalam ajaran perjalanan leluhur. Sekali lagi, di dalam ajaran perjalanan leluhur pembahasannya adalah sesuatu yang nyata, bisa dibuktikan dan bisa dijalankan. Demikian penjelasan kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.